Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kembali kami bisa beribadah. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya ibadah itu mengandung janji dalam kehidupan kami. Baik untuk hidup kami sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan bahwa sesungguhnya kalau kami boleh hidup Tuhan, itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan atau kepentingan kami. Kami hidup di dunia ini hanya untuk satu nama, untuk mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami mau sungguh-sungguh beribadah pada ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam hidup kami. Tanpa kebenaran firman Tuhan sesungguhnya hidup kami tak berharga, tak berarti Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan, betul-betul adalah firman Tuhan yang murni, yang tidak diragi. Firman yang berkuasa untuk menyucikan, memurnikan kami, untuk mempersiapkan kami bagi gereja Tuhan yang senantiasa siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Sekali lagi kami menolak setiap oknum pekerjaan iblis, setan, roh jahat. Kami tengking kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa di tempat ini. Dari Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Kami tak lupa berdoa buat gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah pada hari ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka semua seperti Tuhan memberkati kami. Kerinduan kami, satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Diberkati Tuhan. Amin. Harus bersemangat dalam menerima firman Tuhan. Amin saudaraku. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah solusi dalam setiap persoalan kita. Oleh sebab itu kita harus menerima firman Tuhan dengan hati terbuka, dengan penuh sukacita. Supaya firman Tuhan itu bekerja, menggarap kerjakan kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur juga saudaraku yang dikasih Tuhan, ya Ibu Gembala kita, ya semakin sehat kita lihat, ya. Karena saya percaya juga, ya. Kenapa bisa Ibu Gembala demikian? Karena dia sangat yakin kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku mati pun aku mati berjumpa dengan Tuhan. Sehingga tidak ada kekhawatiran. Bayangkan kalau orang yang gak yakin kalau nanti setelah mati dia menghadap Tuhan, wah itu suram Bapak Ibu. Wajahnya pun suram, muram, gak sukacita. Tapi kalau orang yang yakin bahwa kalau aku hidup untuk Tuhan, kalaupun nanti aku mati gak masalah. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Sehingga gak beban saudara. Kalaupun operasi, ya kalaupun Tuhan mau ketemu sekarang oke. Kalaupun masih Tuhan izinkan di dunia oke. Amin saudaraku. Gak beban saudara. Kita pun seperti itu. Harus yakin kita, ya. Jangan bimbang kita, oh nanti aku mati masuk surga atau neraka ya. Aduh, ini udah tanda-tanda saudara. Bahwa belum betul-betul merdeka. Orang yang merdeka itu saudara, ya. Wah, lepas bebannya saudara. Ada sukacita, damai sejahtera menjalani hidup ini. Karena ada satu keyakinan ya, kalaupun ada kesukaran di dunia ini, di tengah-tengah dunia banyak persoalan yang dihadapi. Tetapi karena kita yakin ini hanyalah hidup sementara di dunia ini, ada satu kehidupan kekal yang akan kita jalani, maka kita tidak terlalu pusing saudara. Amin. Aku di dunia ini hanya sementara. Penderitaan yang kualami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima nanti bersama dengan Tuhan.
Sehingga kita tidak beban dalam kehidupan ini. Walaupun sulit, saya percaya banyak persoalan kita, banyak pergumulan kita. Apalagi sekarang di tengah-tengah media sosial ini, ya penyakit masyarakat tahu, suka membanding-bandingkan. Wah, si Hanu kok enak ya kehidupan rumah tangganya, suaminya sayang sama dia, ya anak-anaknya pintar-pintar, aku kok nggak gitu ya. Wah enak kerjaannya, wah laris dagangannya, enak hidupnya, bisa jalan-jalan, kok aku nggak gitu ya. Itu penyakit kita saudara, suka membanding-banding, sehingga kita justru malah down. Tapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita mohon kuasa Tuhan untuk memberi kita kekuatan, kemampuan, ya. Walaupun banyak persoalan, saya tahu, saya juga banyak persoalan saudara. Kadang-kadang, wah gitu juga perasaan kita saudara, perasaan saya saudara. Kami juga ada pergumulan. Gerson ini, ya, speak delay dia saudara. Belum bisa berbicara dengan lancar seperti ya pada umumnya. Sehingga kadang-kadang kecil hati juga kita sebagai orang tua, wah kok anakku nggak gitu ya. Tapi ada iman kita, ya, semua yang terjadi dalam hidup ini seizin Tuhan. Kita harus yakin dan percaya, kalaupun terjadi sesuatu dalam hidup kita yang sebenarnya nggak kita harapkan, kok orang lain ditolong kita nggak ditolong, tapi kita harus punya iman. Kita kembalikan sama Tuhan. Tuhan terserah padamu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Jangan kita merasa wah nggak didengar lagi doaku, wah Tuhan nggak mengasihi aku. Jangan seperti itu. Yang penting lakukan tugas kita. Jangan pula kita nggak berjuang saudara. Kemarin Bapak Gembala ingatkan kita semua ya dalam ibadah malam, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan. Wah ini belum saya kasih tahu ini tema hari ini saudara. Adapun tema firman Tuhan pada siang hari ini, dipilih, dibentuk, dipakai. Mari kita perhatikan satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima dimulai. Ya sebelum dibacakan, ya kita juga berdoa ya saudaraku. Peristiwa baru-baru ini pelarangan gereja HKBP di Cilegon ya, di Cilegon. Gak boleh berdiri di sini gereja. Wah ini kita miris juga ya. Kok sampai sekarang di tahun 2022 ini masih ada seperti itu ya. Kok seperti takut kali sama ibadah orang ya. Ini memang menyangkut belief system saudara. Dimana ya contoh saja kalau misalnya ada orang menyembah patung, bagaimana tanggapan kita? Apakah Tuhan ajarkan kita untuk menghancurkan patungnya itu? Apakah Tuhan senang? Atau kita harus menghormati keyakinan dia yang berseberangan dengan kita? Agama kita mengajarkan, Tuhan kita mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kita jangan mengusik keyakinan orang lain. Amin saudaraku. Jangan kita merasa dengan menghancurkan sesajen dia, kita hancurkan diam-diam patungnya, wah aku sudah berbuat bakti bagi Tuhan. Bukan saudara, justru malah malu Tuhan. Ya, firman Tuhan ajarkan ya, Tuhan ajarkan kepada kita untuk menghormati, jangan menyerang, jangan merendahkan kepercayaan orang lain. Sekalipun kadang-kadang lucu-lucu juga kita ya kalau melihat mungkin kepercayaan lain, tapi kita harus hormati, kita harus hargai saudara. Karena kita hidup di tengah-tengah negara Pancasila, ya banyak, tidak hanya satu agama, jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita doakan ya semoga permasalahan pelarangan gereja ini bisa segera selesai. Puji Tuhan. Ya, dibantu dibaca. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, di sini kita diibaratkan sebagai batu. Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan bagaikan batu hidup.
Untuk apa? Untuk terlibat dalam pembangunan suatu rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus, Bapak Ibu. Coba teruskan dulu. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, batu di Sion ini adalah menunjuk pribadi Kristus sebagai batu penjuru. Kita bisa menjadi batu hidup ya kalau kita mengikuti atau hidup di dalam dasar batu penjuru, itulah Kristus. Coba teruskan dulu. Karena itu bagimu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, Kristus ini sebagai batu penjuru bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu batu penjuru ini mahal bagi kita, berharga bagi kita. Tapi bagi yang tidak percaya, batu ini akan menjadi satu batu sandungan. Sehingga kelak walaupun tekun berbuat baik selama hidupnya, mengimani apa yang dia percayai, berbuat baik, berbuat soleh, rajin menolong, rajin bersedekah. Tapi karena tidak percaya kepada batu penjuru tadi, akhirnya batu penjuru tadi menjadi batu artinya nggak jadi sampai masuk surga, saudara, karena jadi batu sandungan. Nggak percaya kepada batu penjuru tadi, saudara. Jadi tersandung dia, nggak jadi masuk surga, saudara. Artinya perbuatan yang baik, perbuatan yang benar pun, tapi kalau tanpa iman, firman Tuhan kemarin katakan adalah dosa, tersandung kita. Teruskan dulu. Ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tadinya batu penjuru malah jadi batu sandungan bagi yang tak percaya. Teruskan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah yang disebut eklesia. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk menuju terangnya yang ajaib. Eklesia, kita adalah orang-orang eklesia. Ya, tadi Namboru Febri katakan ya doakanlah cucu kami ini ya supaya dia bisa kuliah dengan bagus, ya berhasil dan ya tidak diganggu oleh ya roh-roh yang tidak baik, saudara. Bagus kita doakan. Tetapi ya kita sebagai manusia harus percaya kepada Yesus sebagai batu penjuru. Artinya kita masuk kepada terang itu, saudara. Bisa saja seseorang kita doakan kemudian dia lepas dari roh jahat, tapi kalau dia tidak mau masuk ke dalam terang eklesia itu, roh jahat itu bakal balik lagi, saudara. Karena belum dimeterai, belum menjadi milik kepunyaan Tuhan, belum ada tanda milik kepunyaan Kristus. Percuma jadinya, saudara. Supaya adik kita Novi ini nanti bisa berhasil kuliah, carilah di sana persekutuan rohani. Biasanya di kampus-kampus itu ada itu. Saya dulu masuk juga YGM namanya, saudara, Youth Generation Management. Jadi ada juga kegiatan ibadahnya di sana. Ya, jadi tetap kita ada di dalam komunitas eklesia. Amin, saudaraku. Sehingga terjaga. Karena kalau enggak, saudara, memang bisa nanti kita doakan. Kita doakan nanti segala roh-roh itu enggak lebih besar kuasa roh jahat itu, saudaraku. Percaya, jangan pula takut kita sama tenung-tenung setan roh jahat itu. Minggir semua sama kuasa roh Tuhan, saudara, Roh Kudus. Roh yang ada padamu jauh lebih berkuasa. Amin, saudaraku. Jangan takut sama setan.
Jangan di antara kita jemaat Tuhan takut sama setan, begu, roh jahat, itu gak ada itu semua. Kalau ada tanda meterai milik kepunyaan Kristus, tapi kalau belum ada saudara, ya ngamuk nanti setannya saudara, dikuliti kita. Tapi kalau sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, tidak ada hak sedikit pun bagi setan mengganggu kehidupan kita semua. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi itulah pesan saya kepada adikku Nopi ya, supaya ya carilah persekutuan, carilah ibadah yang benar nanti di sana. Supaya tetap dibela, dipelihara, ditudungi oleh Tuhan. Kita memang bagaikan domba-domba, nggak bisa kita sendiri-sendiri saudara. Kita harus masuk ke kawanan, komunitas, supaya kita terhindar dari serigala. Ini banyak di luar ini banyak serigala. Bagaikan ya bisa juga disebut singa, singa yang mengaum-ngaum, nyari mangsa saudara. Banyak sekarang bejatuhan saudara, aneh-aneh sekarang. Berbagai ragam dosa sekarang macam-macam saudara, nggak perlu saya sebutkan ya. Tapi kita harus, intinya kita harus masuk ke dalam komunitas eklesia ya, jangan nimbrung di kegelapan, kita harus masuk kepada terang yang ajaib. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, karena kita dianggap layak atau dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Artinya hidup kita berharga di hadapan Tuhan karena Tuhan mencurahkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kan manusia dari debu tanah liat. Kalau tanpa firman-Nya tetap tanah liat. Tapi karena Tuhan berfirman, Tuhan bentuk kita, Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Kita pun sebagai manusia akan menjadi manusia rohani seutuhnya, kembali kepada gambar dan rupa Allah kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Sehingga kita menjadi berharga. Tanpa roh Tuhan hidup kita sama seperti uap tak berharga saudara. Hanya seonggok batu yang mati di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau menghidupkan kita. Tuhan mau menjadikan kita bagaikan batu-batu yang hidup. Batu-batu hidup sehingga bisa dipakai untuk pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Coba teruskan dulu. Tadi Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Betapa luar biasanya berkat yang sudah kita terima. Kita ini manusia yang di luar bangsa pilihan Tuhan, di luar bangsa Israel. Kita bangsa kafir saudara. Karena di luar Israel, di luar keturunan Abraham secara jasmani, itu boleh dikatakan sebenarnya bangsa kafir. Jadi saya lucu-lucu juga kalau ada bilang orang Kristen kafir, kafir, dia sendiri kafir. Padahal kan ya umat pilihan itu hanya umat Israel, Bani Israel, keturunan Abraham. Itu yang dipilih Tuhan. Di luar Israel itu kafir saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, dia baik saudara. Oleh karena kebaikan Tuhan, dia tidak ingin manusia binasa. Ya, dia utus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, kepada batu penjuru itu boleh juga diselamatkan saudara. Kita dahulunya bukan umat Tuhan, tidak mendapat belas kasihan, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ketika kita percaya kepada batu penjuru itu, itulah Kristus saudara. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan bagaikan ditolak oleh orang Israel secara asli ya,
Israel asli ditolak. Wah, itu kan anak tukang kayu, bukan Tuhan. Ngapain kalian sembah, kata orang Yahudi. Dibuang oleh tukang bangunan, tapi ternyata telah menjadi batu penjuru, saudara. Jadi bersyukurlah kita. Kita dianggap layak untuk menerima firman Tuhan. Firman yang berharga, firman yang menghidupkan kita. Tanpa firman Tuhan, manusia itu sekalipun mungkin hebat, kaya, terkenal, punya pengaruh, segalanya sama dia. Tapi tanpa firman Tuhan, di hadapan Tuhan hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap, tak berbekas, tinggal nama saja dikenang-kenang, saudara. Hanya seonggok batu yang mati di hadapan Tuhan. Jadi harus firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan siang hari ini Tuhan mau menuliskan firman-Nya di loh hati kita. Mari kita buka hati kita, jangan keraskan hati kita, saudaraku. Manusia berdosa itu digambarkan bagaikan batu keras dan tidak berbentuk. Sehingga perlu terang firman Tuhan. Sama seperti bumi. Kan Kejadian 1 ayat 1 kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Artinya kehidupan kita juga seperti itu, tanpa firman, ya. Tanpa firman Tuhan hidup kita belum berbentuk dan kosong. Kosong, saudara, manusia yang kosong, sehingga pelangak-pelongo aja, saudara. Gak tahu jalan hidupnya, gak tahu arah hidupnya. Kosong, gak ada firman Tuhan. Tak berbentuk dan kosong, gelap gulita, wah, dipenuhi dengan dosa. Sehingga awal mulanya apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan jadikan? Kejadian 1 ayat yang ke berapa itu? 2 atau 3 itu, ya. Jadilah terang. Terang dulu jadi, lalu terang itu jadi. Artinya kehidupan kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Masuk kepada terang, eklesia. Supaya kita bisa menjadi batu yang hidup, saudara. Kalau enggak akan pernah bisa digunakan. Sekarang sembarangan aja pelayanan gereja, saudara. Entah dari mana-mana asal, pokoknya bisa main musik, mainkan terus. Padahal masih gelap, saudara. Jadi kacau, saudara, jadi kacau. Harus menjadi batu yang hidup dulu, kalau enggak nanti malah jadi batu sandungan, saudara. Apa tandanya kita belum menjadi batu yang hidup? Apa tandanya? Ini tanda yang paling nyata, saudara, tanda yang paling nyata. Yang pertama, tidak suka mendengar firman pengajaran. Menolak, bahkan membenci firman pengajaran. Ini ciri-ciri yang utama, saudara. Hati masih bergerigi, masih keras, belum dipahat. Karena proses kita untuk menerima berkat Tuhan itu dipilih, dibentuk, dipakai. Zakaria pasal 7 ayat yang ke-12. Zakaria 7 ayat yang ke-12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari Tuhan. Nah, ini kita koreksi diri kita. Kalau kita mulai tidak ada kerinduan, mulai tidak ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, biasanya itu karena kita nggak hidup, saudara. Batu kita bagaikan batu yang sudah mati, sehingga kita tidak excited lagi, tidak suka menerima firman pengajaran. Mati, saudara.
hatinya keras, seperti batu amril katanya. Gak bisa terima firman Tuhan, firman pengajaran. Padahal firman pengajaran itu adalah firman Tuhan yang membentuk kita, memahat kita. Karena harus dipahat dulu baru bisa ditulisi. Kan begitu ya? Mana bisa batu masih gak berbentuk mau ditulisi firman, itu mustahil, nonsen. Supaya bisa ditulisi firman Tuhan, ya dipahat dulu saudara. Jadi ada step by step, memang pelayanan di dalam kerohanian seseorang itu memang ada stepnya. Kadang ada juga orang paksakan firman pengajaran langsung mau ditulisi, sementara masih batu bergerigi, nggak bisa saudara. Pelangak-pelongok jadinya, apa firman pengajaran, firman penyucian ini, nggak nyambung kurasa. Kenapa bisa begitu? Karena belum rata saudara. Cemana mau ditulisi saudara? Makanya Tuhan katakan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu. Yang kedua ini sama seperti 2 loh batu yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Maka aku akan menuliskan segala firman Tuhan itu. Makanya supaya kita bisa menjadi batu yang hidup, langkah pertama kita harus lembutkan hati kita dulu. Relakan hatimu untuk dipahat oleh firman Tuhan, sehingga dia bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Bisa juga. Kalau kita mau lembut hati, ya, tidak keras hati kita untuk menerima firman Tuhan itu, maka kita bisa dibentuk, saudara. Setelah dibentuk baru bisa ditulisi. Sayangnya kita ya lebih cenderung nggak menolak gitu, nggak suka dibentuk, saudara. Yang kedua, ada juga tipe orang yang suka dengar firman Tuhan tapi menolak teguran. Contohnya Yudas Iskariot, saudara. Pada waktu mereka duduk zaman malam sebelum diserahkan, Yesus katakan begini, nanti di antara kalian ada pengkhianat. Nanti dialah yang akan menyerahkan aku jadi pengkhianat, saudara. Apa kata Yudas? Bukan aku Tuhan. Bukan aku kan Tuhan? Bukan. Matius 26 ayat yang ke-24. Ini banyak juga orang suka ke gereja, suka dengar firman Tuhan, tapi gitu ditegur, bukan aku Tuhan. Bukan, dianya itu dia. Selalu firman Tuhan ke orang lain. Harusnya berlomba kita, aku itu Tuhan, aku yang kena. Amin saudara. Jangan ke orang lain terus. Lahap sendiri firman Tuhan itu, walaupun keras menyakiti hati kita, kalau kita terima nasihat Tuhan itu, wah luar biasa saudara. Matius 26 ayat ke-24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, udah wanti-wanti nih Tuhan Yesus saudara. Dibilang Tuhan Yesus, waduh celaka nanti yang nyerahkan anak manusia itu. Bagus dia nggak usah dilahirkan kata Tuhan Yesus. Apa kata Yudas? Teruskan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Nah, ini penyakit manusia. Suka bilang bukan aku itu, si anunya itu. Bukan aku. Aku ini udah baik. Gak ada yang perlu dikoreksi dariku. Ya. Tapi kita belajar hari ini, ya. Dari bukan aku menjadi akulah itu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Amin saudaraku. Belajar kita lembutkan hati kita. Jangan kita keraskan hati kita. Memang batu yang keras dan belum berbentuk sulit untuk diproses saudara. Tapi ada satu yang lebih sulit lagi untuk diproses. Tahu itu apa?
adalah batu-batu lain yang sudah dibentuk dan ditulisi oleh tulisan lain. Itu lebih sulit lagi, saudara. Kalau masih bongkahan batu belum dibentuk, itu memang sulit, butuh proses. Tapi yang lebih sulit adalah batu yang sudah dibentuk dan ditulisi oleh tulisan lain. Itu lebih sulit lagi. Sudah sempat tulisan-tulisan lain itu terukir di loh hatinya. Sudah ada tulisan-tulisan lain yang diajarkan ya dari dulu-dulu lah. Sudah tertulis di loh hatinya yang terdalam, saudara. Ya, ditulis dengan pena besi yang matanya terbuat dari intan. Yeremia 17 ayat yang pertama. Ini lebih sulit lagi, saudara. Ya. Demikian, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Nah, ini lebih sulit lagi, saudara. Kalau sempat sudah tertulis bahkan dari sejak kandungan sudah dibacakan mantra-mantra, saudara. Dari sejak kandungan, lahir, disesah lagi menurut tradisi yang ya tulisan-tulisan lain lah, bukan tulisan firman Tuhan. Ya, dari sejak bayi terdidik. Wah, ini sulit, saudara. Sudah sempat tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Makanya kalau kita memang berasal dari sana tapi bisa dikeluarkan, saudara, itu udah puji Tuhan. Karena sulit itu. Amin. Tapi Tuhan keluarkan. Tuhan bentuk kita menjadi dua loh batu yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kan Israel ini yang menyebabkan, saudara. Sudah sempat tertulis Yeskiel 3 ayat yang ke-7. Yeskiel 3 ayat yang ke-7. Kenapa Israel sulit menerima Mesias sebagai batu penjuru, saudara? Sudah sempat. Demikian, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Berkepala apa? Kepala batu, saudara. Memang. Dan bukan sebagian, saudara. Tuhan katakan seluruh kaum Israel berkepala batu. Hatinya pun tegar, saudara. Sulit. Teruskan. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Ya. Memang kalau sudah berkepala batu, hatinya sudah membatu, keras seperti batu amril, ini sulit untuk mengkonsumsi firman Tuhan yang benar ya, yang murni ya, bukan firman Tuhan yang meninabobokan rohani kita. Firman pengajaran itu firman penyucian. Ayat menerangkan ayat. Memang tidak semua orang bisa mengkonsumsinya. Berbahagialah saudara kalau bisa mengkonsumsinya. Kalaupun belum, belajarlah supaya kita dewasa. Belajar kita untuk bisa menerima firman Tuhan itu sekeras apapun. Kalau kita bisa, berarti hati kita lembut. Kalau kita belum bisa, berarti hati kita masih keras. Belum bisa kita menyerah. Belajarlah untuk mencintai firman Tuhan itu, saudara. Kenapa bisa sulit? Karena dosa. Dosa membuat hati manusia sulit menerima firman Tuhan. Makanya dosa ini harus dibuang dulu, dipahat. Dibuang dulu dosa supaya bisa terima Yakobus 1 ayat yang ke-21. Nah, dari tadi ini firman terus ya, dibacakan firman lagi. Jangan bosan, saudara. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu,
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah ini, kenapa orang sulit terima firman Tuhan, sulit ditulisi loh hatinya dengan firman Tuhan? Karena belum mau membuang yang kotor itu, saudara. Gak mau buang yang kotor, gak mau membuang kejahatannya, saudara. Masih cinta sama yang kotor-kotor, masih suka sama yang kotor-kotor, saudara. Ini kalau di 2 Petrus 2 ayat yang ke-22, ya agak kejam memang. Tapi memang namanya firman Tuhan, ya mau bagaimana lagi. Anjing kembali ke muntahnya, babi yang mandi kembali ke kubangannya. Artinya ya gak pernah bertobat, saudara, karena memang masih suka. Memang inilah yang kusukai, memang inilah aku hidup. Cemana lah, memang ini habitatku. Mau ditaruh babi ke tempat yang bersih, saudara, percuma, balik lagi, saudara. Memang itu makanannya, kubangan, saudara. Jadi harus mau lemah lembut dulu. Kita buang dulu yang kotor-kotor itu, saudara. Amin, saudaraku. Baru kita bisa terima firman Tuhan yang dengan lemah lembut, karena firman Tuhan itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Bersihkan dulu. Apa tandanya orang yang masih gak mau dibuang, gak mau dibersihkan, saudara? Gak mau mandi. Gak mau mandi, artinya gak mau dibaptis, saudara. Masih suka yang kotor. Aku memang gak mau mandi, mau biarkan aku gini. Memang ya suka aku lah, ini hidupku, katanya. Ayo mandi biar bersih. Biar bisa memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Gak mau. Aku lebih suka telanjang, bugil, saudara, di hadapan Tuhan. Gak mau mandi, saudara. Mulai dari baptisan, makanya baptisan ini penting, saudara, untuk memohonkan hati nurani yang bersih, yang baik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21, tanpa baptisan masih kotor. Mau kotor, mau minta baju baru, cemana, saudara? Baru dari kubangan, ada baju baru, oh pakailah, tes dulu, mana boleh, enggak. Mandi dulu, amin. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini jelas ya. Baptisannya, tujuan baptisan adalah bukan untuk membersihkan kenajisan secara jasmani, tapi untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi ketika kita memberi diri dibaptis, kita diberikan hati nurani yang baik, sehingga kita tidak jatuh, tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Ada amin? Amin. Penting baptisan ini, saudara. Dan camkan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baptisan adalah bukti nyata bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi batu yang hidup. Sekali lagi, baptisan adalah bukti nyata bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi batu yang hidup. Artinya bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Berarti kalau belum mau dibaptis, tidak terpilih, saudara. Nanti kita lihat ayatnya, saudara. Baptisan ini tanda kita dipilih Tuhan. Tadi urutannya dipilih, dibentuk, dipakai. Makanya saya sangat terharu sekali waktu itu, saudara. Kemarin waktu pembaptisan, siapa itu waktu itu? Ibu Biring, saudara. Awalnya kan Pak Biring nggak mau, tapi dia tengok-tengoknya tergerak hatinya. Aku pun baptis juga lah, katanya. Wah,
Luar biasa karya Tuhan. Mandi saudara, mandi. Ini adalah tanda nyata bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi batu yang hidup. Sehingga kita punya kesempatan menjadi 5 gadis yang bijaksana masuk pesta perjamuan kawin anak domba. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Ya. Wah, ini sedikit lagi rupanya waktu. 1 Samuel 17 ayat yang 40. Demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya, perhatikan ini sebentar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari mana? Dasar sungai. Dasar sungai, bukan di pinggir sungai, camkan. Dari dasar sungai. Bukan pinggir sungai, dasar sungai. Batu dipilih. Berapa batu? 5. Dipilih dari dasar sungai. Artinya batu tersebut tenggelam dalam air. Amin saudara? Tenggelam. Yang tenggelam, batu yang tenggelam di dasar itu dipilih saudara. Itu pun dipilih saudara. Dipilih, diambil, ada 5 saudara. Secara rohani ini menunjuk baptisan itulah tanda kita dipilih. Awal kita dipilih Tuhan. Roma 6 ayat yang ketiga. Roma 6 ayat yang ketiga. Makanya batunya pun yang tenggelam diambil saudara. Bisa dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Pada waktu Daud itu dipakai untuk mengalahkan Goliat saudara. Untuk mengumban batu saudara. Ada 5 batu. 5 gadis bijaksana. Roma 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, tenggelam, baptisan tenggelam, mati bersama dengan Kristus, sehingga kita berhak juga bangkit bersama Dia. Amin. Teruskan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Ya, nggak bisa jidatnya aja yang dikubur saudara. Kalau orang mati dia dikuburkan semuanya, seluruhnya. Masuk ke dalam air, baru keluar dari air. Nggak bisa hanya kepalanya aja saudara, atau tangannya aja. Harus seluruhnya dikuburkan, mati bersama dengan Kristus. Teruskan, sama. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, setelah dipilih, barulah kita menjadi batu yang hidup. Tapi perhatikan, dibaptis pun tidak cukup. Harus mau dimasukkan dalam kantung gembala tadi. Coba kembali 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Setelah dipilih diapain batunya saudara? 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Ditaruh di mana? Kantung gembala. Kantung gembala. Batu 5 batu tadi harus dimasukkan dalam kantung gembala. Supaya bisa nanti dipakai untuk mengalahkan Goliat, setan, antikris. Ini secara rohani menunjuk masuk dalam kandang penggembalaan. Masuk dalam ruangan suci. Masuk dalam persekutuan yang benar. Supaya ya bisa dipakai membangun rumah rohani. Ini kita bagaikan mengalami penyucian. Supaya kita bisa terus dibersihkan. Karena orang yang mandi bukan begitu saja udah selesai habis perkara, tapi dia harus terus mengalami penyucian secara rutin. Itulah pembasuhan tangan dan kaki, saudara. Karena perjalanan dalam hidup ini terus kita bersinggungan dengan dosa.
Karena dunia ini penuh dengan dosa. Sehingga kaki kita bisa kotor, tangan kita bisa kotor, cuci lagi, bersihkan lagi. Makanya kan ada Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudara. Secara rohani membersihkan kita. Setelah kita dibaptis, bukan nanti berdosa baptis lagi, berdosa baptis lagi. Tidak perlu, tapi penyucian tangan, kaki, perjalanan hidup kita. Ini masuk dalam ruangan suci. Panjang macam ibadah PA, saudara. Sehingga kita bisa dibentuk. Ya, di dalam ruangan suci inilah kita mengalami pembentukan. Karena bayangkan batu-batu ini taruh di kantong, saudara, dia bersinggungan satu dengan yang lain, bertabrakan dia. Diproses di dalam kantung gembala itu, saudara, bagaikan batu-batu berbenturan satu dengan yang lain, mengalami guncangan. Di dalam kandang penggembalaan kita diproses oleh Tuhan, ya, supaya kita bisa mengalahkan Goliat, dipakai untuk mengalahkan Goliat. Kenapa kita harus masuk ke dalam kandang penggembalaan? Efesus 4 ayat yang ke-16. Ini ya, terpaksa saya percepat, saudara, waktu tidak mengizinkan. Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya, ketika kita masuk ke dalam kantung gembala, ini menunjuk ruangan suci, saudara, maka kita bisa disusun rapi dan diikat menjadi satu pelayanan. Menjadi satu pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Artinya di dalam ruangan suci itu kita disusun oleh Tuhan sehingga rapi, baru bisa diikat. Kan disusun dulu, rapi dulu, baru bisa diikat kuat oleh pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan kita, karena kita masing-masing punya karunia berbeda-beda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, harus diikat supaya rapi tersusun, baru bisa digunakan membangun tubuh Kristus, rumah rohani. Ini secara rohani, ya. Dalam ruangan kudus itu ada 3 pengikat yang mempersatukan dan menguatkan. Yang pertama itu firman, meja roti sajian. Ini juga bisa mengikat dalam rumah tangga, saudara. Harus ada firman. Kemudian persekutuan yang kedua, pelita emas. Ya, lampu-lampunya itu ada 7, ya. Pelita emas, persekutuan. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Firman duluan yang terutama, ya, harus ada. Tanpa firman, rumah tangga kacau. Karena nggak ada patronnya, nggak ada undang-undangnya. Kan firman undang-undang yang sempurna. Tanpa firman ya kacau rumah tangga, saudara. Karena undang-undangnya undang-undang yang lain, saudara. Ya nanti bisa jadi kawin lagi lah. Ya kalau nggak punya anak kawin lagi. Karena pakai undang-undang yang lain. Harus pakai undang-undang dasar firman. Baru nikah itu kuat, saudara. Undang-undangnya apalagi katakan, istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini harus dipegang undang-undang dasar ini, baru bisa kuat, saudara. Kalau nggak dipegang firman, ya lemah, kacau nanti, saudara. Kemudian persekutuan, ini dalam nikah rumah tangga juga begitu, harus ada persekutuannya, komunikasinya, persekutuan. Dan yang terakhir, mesbah dupa emas, kasih. Ini tidak bisa kita uraikan lebih jelas, waktu sudah habis, saudara. Kasih dalam nikah rumah tangga juga harus didasarkan kasih. Jadi firman itu bagaikan, ya, untuk ada ketegasan dan kejujuran, ya. Ada ketegasan dan kejujuran. Kemudian persekutuan itu supaya ada saling tolong menolong dan menguatkan. Kan bersekutu. Suami istri juga begitu, harus saling tolong menolong lah. Saling menguatkan lah. Kadang-kadang yang satu lemah. Jangan lemah
dorong lagi makin jatuh saudara. Tolong kuatkan, harus ada persekutuan supaya nikah rumah tangga itu kuat, ya. Saling tolong menolong, persekutuan. Dan yang terakhir kasih. Ini saling mengasihi, ada pengampunan saudara. Sehingga kalaupun ada kekurangan pasangan, kalau dasarnya kasih, ya kita ya udahlah kasih. Ya, saling mengasihi, saling mengampuni saudara. Sehingga enggak pala kedengaran kalau kita bertengkar ke orang lain saudara. Apalagi kayak kami ini hamba-hamba Tuhan saudara. Pantang dengar kalau ada pertengkaran, langsung heboh nanti saudara. Udah berantem. Makanya berat juga jadi hamba Tuhan ini saudara. Karena pantang cekcok saudara, langsung kacau. Coba misalnya saudara dengar misalnya Pak Gembala lagi apa lo nggak cakapan sama Ibu Gembala, kan udah repot saudara. Makanya jadi hamba Tuhan ini begitu saudara, harus kasihlah yang paling tinggi, sehingga kalaupun ada kekurangan pasangan kita, karena kita mengasihi, mencintai, ya nggak lagi jadi masalah itu saudara, udah mengampuni kan, amin saudara. Kolose 3 ayat 14 ini terakhir lah, udah. Kolose 3 ayat 14. Demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini ikatan yang paling kuat adalah kasih. Makanya Mezbah Dupa Emas itu terletak paling dekat dengan ruangan Maha Kudus. Kasih, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sehingga kalaupun ada kata-kata orang nanti, suamimu begini, istrimu begini, udah lain bentuknya, begini, nggak gampang goyah kita saudara. Aku mengasihinya. Kalaupun nanti mertua menjelekkan atau apa, macamlah dalam kehidupan berumah tangga ini saudara. Ya, istrimu begini, suamimu begini. Aku mengasihinya. Aku terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena aku pun punya kekurangan. Aku tuntut pasanganku sempurna, aku sendiri nggak sempurna. Menikah sama malaikat lah. Haleluya. Kita harus sadari ini saudara, supaya kita bisa menjadi batu yang hidup. Kita sudah dipilih Tuhan. Tanda tadi dipilih mandi, baptisan. Kemudian kita harus masuk dalam kantung penggembalaan, kantung gembala, dibentuk, baru kita bisa dipakai mengumban si Goliat itu saudara. Sekali umban langsung KO dia saudara. Dipakai Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Semoga Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita datang ke hadapan Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Tanpa musik kita nyanyikan pujian ini, dan nanti di akhir pujian saya mintakan Bapak Gembala. Nanti ada pelayanan mendoakan saudara kita. Bila ku angkat tanganku menyerah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami orang berdosa, bangsa kafir. Kami orang yang sesungguhnya tidak mendapat belas kasihan. Karena kecenderungan kami, kesukaan kami hanya berbuat dosa semata. Kami tidak mengenal kebenaran. Tetapi syukur kepada Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami, menjadi batu penjuru yang mahal bagi kami. Sehingga ketika kami percaya di dalam nama Yesus, ada pengharapan yang baru. Kami boleh menjadi batu-batu yang hidup, sehingga bisa dipakai dalam pembangunan rumah rohani. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela.
sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan sekali lagi lebih sungguh kita naikkan pujian ini. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tangan menyerahkan semua beban hidupku padanya. Oh, ku angkat, kami menyerahkan, menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka. Sekali lagi ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Oh, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan dengan yakin. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi, ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari semua jemaat Tuhan menyembah Dia. Haleluya. Dan saya mengundang Bapak Gembala untuk tampil ke depan. Haleluya.